Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, setelah kita membaca kitab Yohanes pasal 12 ayat ke-28 dan kitab Matius pasal 3 ayat 16 sampai dengan 17, di situ sangat jelas sekali bahwasannya kitab tersebut membantah bahwa Tuhan dan Yesus itu satu pribadi. Karena apa? Karena jika Tuhan yang menjadi Yesus, tidak mungkin ada yang berkata dari surga. Tidak mungkin Tuhan berkata dari surga. Karena jika Yesus dan Tuhan satu pribadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta karunia-Nya kepada kita, sehingga kita masih diberi berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nikmat kemudahan rezeki, nikmat kesehatan, nikmat kelapangan waktu, dan yang paling besar adalah nikmat iman di dalam Islam. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, hanya agama Islam sajalah agama yang paling benar di dunia ini. Hanya agama Islam sajalah agama yang benar. Tidak ada agama yang benar selain agama Islam. Kemudian selawat berangkaikan salam, tidak lupa pula marilah kita sajikan ke pangkuan alam, junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa perubahan di umat manusia, yaitu dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dan dari alam kebodohan ke alam yang penuh berilmu pengetahuan, dan dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti yang telah kita rasakan sekarang ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Darman Saagam.
yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari ronrongan orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam. Baik itu dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas salah satu komentar yang terdapat yang membalas komentar terhadap Darman Saagam. Pemirsa yang dirahmati Allah, adapun pernyataan komentar dari netizen tersebut adalah beliau mengatakan bahwasannya Tuhan dan Yesus itu satu pribadi, karena Yesus itu terjadi karena firman Tuhan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, oleh karena itu pada kesempatan ini kami akan menjawab pernyataan komentar tersebut yang mengatakan bahwa Yesus dan Tuhan itu satu pribadi karena Yesus itu tercipta berdasarkan firman Tuhan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam ajaran agama Islam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu apabila Allah ingin menciptakan sesuatu, Allah hanya berfirman ataupun berkata kun fayakun. Kun, jadi, fayakun, maka terjadilah. Jadi di dalam agama Islam, Allah itu apabila ingin menciptakan sesuatu, apabila Allah menginginkan sesuatu, Allah hanya berfirman, Allah hanya berkata kun fayakun, jadi, maka terjadilah ia. Pemirsa yang dirahmati Allah, hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu surah Yasin ayat ke-82 yang mana dikatakan di ayat tersebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innama amruhu iza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita ulangi sekali lagi, yaitu firman Allah di dalam surah Yasin ayat ke-82 yang mana berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya segala urusannya, maksudnya Allah, segala urusannya apabila ia menginginkan sesuatu, ia hanya berkata jadi, maka terjadilah ia. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi menurut ajaran kita, ajaran agama Islam, bahwasannya Nabi Isa itu tercipta dengan firman Allah Subhanahu wa taala adalah benar. Yang mana Allah hanya berkata, jadilah engkau Isa, jadilah engkau Maryam hamil, maka mengandunglah Siti Maryam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, bagaimana pula dengan ajaran Kristen?
Bagaimana dengan ajaran Kristen yang mengatakan bahwasannya Yesus itu adalah pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi menurut percayaannya bahwasannya Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Sebenarnya hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, dari ayat tersebut jelas sekali firman yang menjadi manusia. Jadi firman itu adalah kata-kata Allah, yaitu kata Allah yang menjadi manusia. Nah, yang mana jika dikaitkan dengan ajaran agama Islam, bahwa sesuatu yang ada di alam semesta ini semuanya berdasarkan firman Allah. Jadi alam semesta ini terjadi, baik itu bulan, bintang, planet-planet, matahari, komet, dan lain-lainnya terjadi karena firman Allah. Sudah tentu bulan, bintang, matahari itu bukan Tuhan, itu adalah ciptaan Allah, karena terjadi berdasarkan diciptakan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dengan Nabi Isa. Allah menciptakannya hanya dengan berfirman. Sama seperti Allah menciptakan planet, menciptakan matahari, menciptakan bulan, Allah hanya berfirman kun. Allah hanya berfirman kun, jadi, maka jadilah. Ya, begitu juga Allah berfirman kepada Maria, jadilah Maria hamil, maka jadilah Siti Maryam hamil. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya Yesus dan Tuhan itu bukan satu pribadi. Sebenarnya itu telah dijawab juga di dalam Alkitab sendiri, yaitu yang dimana terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat ke-28, di mana di situ dikatakan bahwasannya Bapa, muliakanlah namamu. Yang mana di situ dikatakan Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, Aku telah memuliakan dan aku akan memuliakannya lagi. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat 28, di situ dikatakan Yesus berdoa, Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Kemudian terdapat juga di dalam kitab Matius, yaitu pasal 3 ayat 16 sampai dengan 17. Setelah dibaptis,
Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, lebih jelasnya coba kita screenshot di layar kaca kita. Di situ akan terlihat jelas nanti, yaitu kitab Yohanes pasal 12 ayat 28 dan kitab Matius pasal 3 ayat 16 sampai dengan 17 berikut ini. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, setelah kita membaca kitab Yohanes pasal 12 ayat ke-28 dan kitab Matius pasal 3 ayat 16 sampai dengan 17, di situ sangat jelas sekali bahwasannya kitab tersebut membantah bahwa Tuhan dan Yesus itu satu pribadi. Karena apa? Karena jika Tuhan yang menjadi Yesus, tidak mungkin ada yang berkata dari surga. Tidak mungkin Tuhan berkata dari surga, karena jika Yesus dan Tuhan satu pribadi, tentu Tuhan itu bersama dengan Yesus. Tak mungkin ada Tuhan yang berkata dari surga. Nah, kitab ini sangat jelas sekali. Kitab Yohanes pasal 12 ayat 28 dan kitab Matius pasal 3 ayat 16 sampai dengan 17 ini membantah dogma Kristen yang mengatakan, membantah dogma Nasrani, Katolik maupun Kristen yang mengatakan bahwasannya Yesus dan Tuhan satu pribadi. Karena di ayat tersebut jelas sekali bahwasanya Yesus memohon kepada Bapa. Yesus memohon kepada Tuhan yang berada di surga untuk memuliakan. Dan Tuhan berkata dari surga, jika Yesus dan Tuhan satu pribadi, tak mungkinlah Yesus minta kepada Tuhan yang ada di surga. Sudah tentu Tuhan tersebut bersama dengan Yesus di bumi. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, ini sangat jelas sekali bahwasanya Yesus dan Tuhan itu
tidak satu pribadi. Yang benar adalah seperti yang dikatakan oleh ajaran agama Islam, bahwasannya Yesus tercipta karena firman Allah, yang mana Allah apabila ingin menciptakan sesuatu hanya berkata, jadi, maka jadilah ia. Seperti yang terdapat di surah Yasin ayat ke-82. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, ajaran Kristen tersebut dibantah oleh kitabnya sendiri. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, kebanyakan orang Kristen beribadah menyalahi, menselisihi daripada ajaran Alkitabnya sendiri ataupun kitab sucinya sendiri. Tidak seperti kita umat Islam. Kita beribadah berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam kitab suci kita. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, perkuat terus keimanan kita. Cintailah hidayah yang telah diberikan oleh Allah. Mantapkanlah keyakinan kita bahwasannya hanya agama Islam sajalah agama yang benar. Tidak ada agama yang benar selain agama Islam. Mungkin pada pertemuan kali ini hanya inilah dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat menambah ilmu, dapat menambah wawasan bagi pemirsa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.